Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat datang di video pembelajaran seputar PJOK. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang latihan soal-soal PJJ PJOK. Nah, pada latihan ini saya akan juga memberikan kunci jawaban beserta pembahasannya. Nah, soal-soal tersebut saya ambil dari buku paket PJOK yang berada di sekolahan, baik untuk SMP maupun untuk MTS. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan soal-soal tersebut yang diantaranya nanti pembahasannya ada soal tentang pembelajaran gerak berirama, soal tentang pembelajaran renang, soal tentang perkembangan tubuh remaja, soal-soal tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu soal nomor 1. Sikap awal gerakan langkah biasa aktivitas gerak berirama adalah, nah di sini yang digarisbawahi itu adalah poinnya, sikap awal. Nah, pilihannya apa saja? Yang A ada berdiri tegak, B berdiri istirahat, C berdiri santai, atau yang D berdiri rileks. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Cara melakukan gerak langkah biasa. A berdiri dengan sikap tegak rileks. B langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan di samping badan. Nah, kita ambil yang A saja ya. Sikap pertama yaitu berdiri tegak. Jawabannya berarti yang A. Untuk poin B, C, dan D silakan dibaca sendiri. Selanjutnya kita masuk soal nomor 2. Berdiri dengan sikap tegak. Langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri. Kemudian melangkah kaki kiri di depan kaki kanan, merupakan gerakan langkah. Nah, di sini yang digarisbawahi melakukan gerakan langkah. Gerakan apa? Di sini ada pilihannya. Mau langkah biasa atau langkah ke belakang atau langkah rapat atau mungkin langkah keseimbangan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini nomor 1, berdiri dengan sikap tegak rileks. Kedua, langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri. Kemudian melangkah kaki kiri di depan kaki kanan, lanjut kedua kaki rapat. Itu sama dengan pernyataannya ya. Merupakan gerakan langkah rapat. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita masuk soal nomor 3. Sikap permulaan berdiri tegak. Ayunkan kedua lengan ke samping kanan merupakan gerakan mengayunkan lengan. Di sini yang digarisbawahi sikap permulaannya ya. Pilihannya ada satu lengan ke depan atau satu lengan ke belakang, satu lengan ke samping, atau maupun yang D, dua lengan ke depan dan ke belakang. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di keterangan 1. Sikap permulaan berdiri tegak. Ayunkan kedua lengan ke samping kanan. Hitungan 1. Ayunkan lengan ke kiri dari depan ke samping kiri, diikuti kedua lutut mengeper. Nah, di sini merupakan gerakan ayunan satu lengan ke samping. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita masuk soal nomor 4. Gerakan renang gaya bebas seperti meniru binatang adalah, nah di sini adalah renang gaya bebas yang menirukan seperti binatang. Pilihannya ada A anjing, B kupu-kupu, C katak, atau maupun D monyet. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Di keterangan, gerakan tangan dan kaki yang hampir mirip menyerupai gerakan binatang yaitu anjing. Nah, jadi gerakan bebas ini yang dominan hampir mirip adalah gerakan pada bagian tangan dan kaki, yaitu jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Naik turun kaki dua pukulan kaki, artinya ini adalah contoh materi renang ya. Nah, di sini dua pukulan berarti seperti apa? Pilihannya ada A, dua kali gerakan kaki, dua kali gerakan lengan, dan sampai maupun yang D. Kita langsung ke pembahasannya. Gerakan ini biasanya ada pada renang gaya bebas. Gerakan kaki pada renang gaya bebas ini dilakukan pada kedalaman kaki di bawah permukaan air. Ketika naik turun dari atas permukaan air bersekitaran 25-30 cm. Gerakan ini dilakukan dengan 4 kali gerakan naik turun kaki yang diikuti dengan 2 kali gerak naik turun lengan.
Jadi jawabannya yang B. 4 kali gerakan kaki dan 2 kali gerakan lengan. Masuk soal nomor 6. Setelah lengan lurus ke belakang, dengan jalan mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan bawah dan jari-jari secara bertutup, merupakan renang gaya bebas pada fase. Nah, di sini kita lihat poinnya, mengangkat siku keluar dari air. Nah, pilihannya ada apa? Cara mendorong, menarik, melejutkan, atau istirahat. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Gerakan ini setelah fase lecutan dari air atau tangan keluar dari air disebut fase istirahat di atas permukaan air. Jawabannya adalah yang D. Karena setelah fase lecutan itu yang melecut dari air, fase istirahat adalah ketika di atas permukaan air atau tidak menyentuh air. Kita masuk soal nomor 7. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan, kecuali kita masuk ke materi tubuh remaja ya. Di sini kita lihat kecuali ya. Berarti kita mengambil jawaban yang salah. Pilihannya ada keturunan, pembawaan, faktor luar, atau faktor lingkungan. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan seperti berikut ini. 1. Faktor keturunan, 2. Faktor bawaan, dan 3. Faktor luar. Jadi yang tidak ada di situ adalah faktor lingkungan. Jawabannya yang D. Soal nomor 8. Perkembangan jasmani pada usia 6-14 tahun sangat dipengaruhi oleh, nah ini ya, usia dari 6-14 tahun. Dipengaruhi apa saja? Pilihannya ada lingkungan mental, lingkungan sosial dan fisik, atau D. lingkungan mental dan sosial. Kita langsung masuk pembahasannya di sini. Untuk umur 6-14 tahun, poin yang F, perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Jadi jawabannya yang D. Ini saya mengambil hanya 1 poin. Kalau yang aslinya di buku paket itu ada beberapa poin, silahkan dicek sendiri. Nah, saya ambil poin salah satu untuk memberikan keterangan yang lebih jelas. Kita masuk soal ke nomor 9. Masa pubertas berkisar usia antara, nah kita membahas usia pubertas itu di usia berapa. Pilihannya ada usia 10-12 tahun, yang B 12-14 tahun, yang C 13-15 tahun, atau maupun yang D 14-17 tahun. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Di sini diterangkan perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelektual. Nah, kita langsung masuk ke bagian poin yang C. Silakan dibaca sendiri untuk A, B, dan D. Yang C, pada masa pubertas pada usia 12-14 tahun, yaitu energi meluap-luap, avanturisme, dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Jadi pada masa pubertas yaitu 12-14 tahun. Jawabannya yang B. Soal nomor 10. Faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang lain. Hal ini perkembangannya jiwa, emosi, sosial, dan intelektual pada masa. Nah, kita harus ketahui faktor yang paling penting. Nah, di sini pilihannya ada pada masa apa? Anak-anak, pubertas, remaja, atau dewasa. Kita langsung masuk pembahasannya. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. A. Faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang lain. Pemikiran sudah kritis juga terhadap kewibawaan orang tuanya. Emosi belum mencapai suatu stabilitas tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat, yaitu pembahasan tentang perkembangan dari masa remaja. Jawabannya adalah yang C. Kita masuk soal ke nomor 11. Menciptakan kembali, mengembalikan sesuatu yang keluar atau hilang, merupakan makna dari, kita garis bawahi, menciptakan kembali yang
hilang itu melakukan kegiatan apa? Pilihannya ada tentang kita melakukan kebugaran jasmani atau olahraga atau rekreasi atau maupun gerak badan. Kita langsung lihat di pembahasannya. Rekreasi atau recreation berarti kesukaan atau kesenangan. Pengertian lain adalah menciptakan kembali, mengembalikan sesuatu yang keluar atau hilang. Banyak macam olahraga yang dijadikan suatu rekreasi. Nah, itu sama dengan pernyataannya ya. Pasti jawabannya adalah yang C, rekreasi. Contoh misal kita macam-macam olahraga rekreasi apa saja? Contohnya berburu, memancing dan sebagainya. Oke, kita masuk ke soal nomor 12. Kita masuk ke materi pola makan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut. Nah, kita lihat zat yang diperlukan dari sebuah makanan. Pilihannya ada zat makanan atau zat gizi, atau hidrat, arang atau karbohidrat, atau lemak atau protein. Kita langsung masuk pembahasannya di sini. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Sama itu ya pernyataannya. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut zat makanan atau zat gizi. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal nomor 13. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Keadaan semacam ini disebut, nah kita digarisbawahi kekurangan maupun kelebihan dari zat gizi. Pilihannya ada kelebihan gizi, kekurangan gizi, gizi salah atau gizi seimbang. Nah, kita langsung masuk pembahasannya. Di keterangan, kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Sama ya pernyataannya. Keadaan semacam ini disebut dengan gizi salah, baik berupa gizi kurang maupun gizi lebih. Sedangkan gizi baik terletak di antara keduanya. Yang paling pokok yaitu keadaan semacam ini disebut dengan gizi salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke soal nomor 14. Kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan kalori. Penyakit akibat kekurangan kalori dan protein disebut. Kita membahas tentang kekurangan dari kedua hal tersebut. Pilihannya ada kurangnya kalori, kurangnya protein, kurangnya zat gizi makanan, atau kurangnya kalori protein. Kita langsung masuk pembahasannya. Kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan kalori. Penyakit akibat kekurangan kalori dan protein disebut kurang kalori protein atau terkena istilah atau KKP, kurang kalori protein. Penyakit ini banyak menimpa golongan anak, terutama anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Jadi jawabannya adalah yang KKP, yaitu yang D, kurang kalori protein. Soal nomor 15. Suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan terutama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein disebut. Nah, di sini digarisbawahi suatu paket ya, yang masalah dari kurangnya kalori protein yang tadi. Pilihannya ada UKG, PUPKG atau UPGK. Itu hanya berbalik doang ya. Yang CUKS atau yang DUPKS. Kita langsung bahas lebih lanjut. Di keterangan, UPKK ialah suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan terutama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Nah, sudah jelas ya itu ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Kegiatan-kegiatan UPKG antara lain. Yang A, penimbangan anak-anak balita sebulan sekali. Terus yang B, penyuluhan gizi. Yang C, pemberian makanan tambahan. Yang D, pemberian paket pertolongan gizi. Dan yang E, kurangnya gizi. Itu adalah cara melakukan kegiatan UPGK. Nah, itu saja tadi soal-soal ke-15 pembahasan serta kunci jawaban yang sudah saya sertakan dengan alasan-alasan yang sudah saya sertakan juga. Silakan dipelajari, silakan
semoga soal-soal tersebut keluar di PS maupun PAS di PS. Sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.